Mute dulu, Mil. Selamat pagi, Ibu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan ilmu pengantar komunikasi tentang definisi komunikasi, konteks komunikasi, dan ruang lingkup komunikasi. Saya Redita Ayu Prananta bersama rekan saya Lindsay akan menjelaskan tentang definisi komunikasi, konteks komunikasi, dan ruang lingkup komunikasi. Presentasi kami akan kami mulai dari saya. Ya, ruang lingkup, definisi dan konteks komunikasi. Komunikasi. Frank Ekdens membuat atau berhasil menemukan 15 konsep teori komunikasi yang diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah simbol-simbol. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran dan pendapat atau gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, pengertian dan pemahaman. Komunikasi adalah suatu proses di mana kita dapat memahami dan dipahami orang lain. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Ketiga, interaksi atau proses sosial. Interaksi juga dalam tingkatan biologis adalah salah satu perwujudan dari komunikasi. Karena tanpa komunikasi, tindakan-tindakan kebersamaan tidak akan terjadi. Kemudian keempat, mengurangi ketidakpastian. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian. Bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Yang kelima, proses komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Keenam, pengalihan atau penyampaian atau pertukaran. Penggunaan kata komunikasi tampaknya menunjuk kepada adanya sesuatu yang dialihkan dari suatu benda atau orang ke benda orang lainnya. Kata komunikasi kadang-kadang menunjuk kepada yang dialihkan, alat yang dipakai sebagai saluran pengalihan atau menunjuk kepada keseluruhan proses upaya pengalihan. Dalam banyak kasus, hal yang dialihkan itu kemudian menjadi milik atau bagian bersama. Oleh karena itu, komunikasi juga menuntut adanya partisipasi. Yang ketujuh, menghubungkan atau menggabungkan. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan suatu bagian atau satu bagian dalam kehidupan dengan bagian lainnya. Kebersamaan. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh dua orang atau lebih. Yang kesembilan, saluran atau alat atau jalur. Komunikasi adalah alat pengiriman pesan-pesan kemiliteran, perintah atau order, dan lain-lain. Seperti telegraf, telepon, radio, kurir, dan lain-lain. Jadi komunikasi ini pengiriman pesannya bisa melalui media-media online seperti media yang email atau media lain seperti telegraf, telepon, radio, kurir, dan lain-lain. Yang ke-10, replikasi memori. Komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseorang dengan tujuan mereplikasi memori. Yang ke-11, tanggapan diskriminatif. Komunikasi adalah tanggapan diskriminatif dari suatu organisme terhadap suatu stimulus. Yang ke-12, stimuli setiap tindakan. Komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang berisikan stimuli diskriminatif.
dari suatu sumber terhadap penerima. Yang ke-13 adalah punya tujuan atau kesengajaan. Komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima. Jadi, komunikasi yang kita sampaikan atau informasikan kepada orang lain atau komunikan itu secara tidak sengaja atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dari pihak si penerima informasi tadi. Yang ke-14, waktu atau situasi. Proses komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu keseluruhan struktur situasi ke situasi yang lain sesuai pola yang diinginkan. Yang terakhir, 15, adalah kekuasaan atau kekuatan. Komunikasi adalah suatu mekanisme yang menimbulkan kekuatan atau kekuasaan. Nah, untuk pengertian menurut Gable and Gable Communication akan disampaikan oleh rekan saya, Lindsay. Silakan Lindsay untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, Redita, terima kasih sudah menjelaskan mengenai definisi dari komunikasi. Untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit dari Gable Communication Work 2002 halaman 5-22. Jadi komunikasi adalah seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dengan orang lain merupakan hal yang mendasar bukan saja bagi kesuksesan Anda sendiri, tapi juga untuk keberhasilan Anda dalam organisasi atau konteks kerja dimanapun Anda menjadi bagian di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada 5 aksioma menurut Gable 2002 halaman 19 menggambarkan komunikasi adalah sebagai berikut. 1. You cannot not communicate. Jadi di sini dijelaskan bahwa komunikasi itu setiap orang pasti merupakan hal yang mendasar. Jadi komunikasi bisa dari verbal maupun non-verbal. Dan bisa dikomunikasikan isi pesan tersebut ke seseorang. Kedua, setiap interaksi memiliki dimensi, isi, dan hubungan atau relationship. Di sini kita harus memperhatikan pesan atau isi dari komunikasi tersebut. Ketiga, every interaction is defined by how it is punctuated. Jadi interaksi di sini di komunikasi digambarkan dalam bentuk interaksi. Seperti misalnya ada bapak dan anak sedang menangis, bapak sedang baca koran. Seseorang bisa menilai atau menilai interaksi mereka adalah seorang bapak tidak peduli anaknya nangis, dia hanya tetap membaca buku yang ada di meja. Atau bisa juga berkebalikannya. Yang keempat, itu pesan terdiri dari simbol nonverbal dan isyarat verbal. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan simbol-simbol tadi, jadi berupa gestur tubuh atau hanya yang tertulis, jadi tidak dibicarakan seperti ini. Yang kelima, itu interaction are either symmetrical or complementary. Jadi symmetrical itu maksudnya adalah jadi individu dan pasangannya itu mempunyai rasa yang sama. Jadi misalnya sama-sama sedih. Yang sedangkan complementary adalah individu dan pasangannya. Misalnya satu individu tersebut sedang sedih, maka pasangannya memberikan nasihat atau supaya keceriaan supaya di individu yang satunya tersebut tidak sedih lagi. Berikutnya ada ajas-ajas komunikasi. Jadi ajas-ajas komunikasi ini ada 4. Pertama adalah komunikasi proses. Adalah suatu serangkaian kegiatan yang dimiliki
banyak langkah terpisah dan saling berhubungan. Nah, ini bersifat dinamis. Jadi serangkaian peristiwa yang kita lewati dalam berkomunikasi dan sifatnya dinamis. Seperti perkenalan dari awal sampai dengan proses tersebut mencapai tujuan dari komunikan dan seseorang tersebut. Kedua, pentingnya komunikasi. Ini nggak bisa dipungkiri lagi karena memang merupakan hal mendasar bagi kehidupan kita. Yang ketiga, siapa saja yang dimaksud komunikator? Komunikator itu adalah seseorang yang interaksi seseorang untuk melakukan komunikasi. Sejauh mana Anda menjalankan menjadi komunikator yang baik? Kita menjadi komunikator yang baik itu kita harus mengerti isi pesan dari komunikan. Jadi responnya pun saling berhubungan. Maka itu menjadi komunikator yang baik. Selanjutnya, di sini kita menjelaskan kembali level-level komunikasi. Ada 5 level komunikasi. Pertama, komunikasi intrapersonal. Seseorang memikirkan sesuatu, berbicara pada diri sendiri, belajar mengenai diri sendiri, mencari penyebab dan mengevaluasi diri sendiri. Ini seperti contohnya kita sedang berdoa. Kedua, komunikasi interpersonal. Seseorang melakukan interaksi komunikasi dengan orang lain, mempelajari atau mencari tahu tentang dia dengan cara agar bisa membantu Anda untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan dengan mitra komunikasi. Ya, interpersonal itu seperti kita dengan rekan kerja kita berkomunikasi, mencari tahu apa yang kita sedang cari tahu sampai mencapai tujuan. Yang ketiga, selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Jadi di sini seperti contohnya adalah kita kayak tugas kelompok atau diskusi. Jadi kita mengembangkan ide-ide dari masing-masing individu untuk mencapai suatu keputusan dan memecahkan masalah. Jadi saling support sama dengan yang lain. Yang keempat adalah komunikasi publik. Jadi seseorang memberikan informasi atau membujuk, mempengaruhi anggota halayak untuk memegang teguh sikap-sikap tertentu, nilai-nilai, atau keyakinan sehingga publik akan berpikir, percaya, dan bertindak dengan cara tertentu. Jadi di sini contohnya adalah di sekolah, guru dan murid-murid. Jadi guru memberikan informasi, mempengaruhi murid-murid untuk pelajaran dan menyampaikan pesan yang dimaksud untuk agar anak-anak atau murid-murid dapat belajar dengan baik dan megang teguh sikap-sikap tertentu yang tadi sudah diinformasikan. Kelima adalah komunikasi massa. Jadi di sini adalah media menghibur, memberikan informasi, dan membujuk mempengaruhi seseorang. Ini biasanya dilakukan dari televisi, iklan, berita, seperti itu. Untuk selanjutnya, terakhir ada elemen-elemen komunikasi. Satu, pesan. Jadi isi pesan dari komunikasi itu kembali lagi harus jelas. Dari nada, bicara, dan isi kalimat komunikasinya. Kedua adalah noise, gangguan, atau hambatan dalam proses komunikasi. Ini sering juga terjadi miskom, atau kayak seperti ini sedang melakukan komunikasi, noise, gangguan, mungkin ada internet jaringannya kurang bagus, atau ada nge-lag gitu. Yang ketiga adalah konteks. Konteksnya itu kita harus mengerti juga, pahami isi dari konteks pesan tersebut. Keempat, feedback. Feedback adalah respon. Apabila kita sudah memahami isi pesan tersebut, maka kita ada respon. Jadi respon tersebut atau feedback tersebut yang kita komunikasikan kembali kepada seseorang tersebut. Kemudian yang kelima, efek. Efeknya adalah akibatnya ya, atau efeknya itu apakah kita bisa mempengaruhi orang tersebut. Mungkin dengan cara membeli barang atau melakukan perilaku yang sudah kita komunikasikan, seperti itu. Baik, sekian dari untuk source-nya, untuk sumber yang kita ambil, itu dari
modul Dr. Leila Monagiem 2021 dan presentasi PowerPoint Dr. Leila Monagiem yang sudah kita ambil untuk presentasi kita. Terima kasih Bu Leila atas waktu dan kesempatannya. Saya dan Redita sudah menjelaskan mengenai ruang lingkup, definisi, dan konteks komunikasi. Dari Redita ada tambahan? Dari saya cukup sekian. Mungkin seperti ini penjelasan dari kelompok kami, Bu. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.